Salam sober semuanya. Jadi hari ini gue kembali lagi dengan, gue nggak tahu ya, ini sama sekali gue nggak tahu apa-apa. Si Winko mau katanya kita ada rakit PC lagi yang gue nggak ngerti, dan katanya sih budgetnya cuma 1 juta. Ini lebih parah lagi. Jadi gue nggak mau, gue nggak tahu mana Will. Kita start dari yang normal. Karena ini sebenarnya salah satunya karena penyebabnya lu semua sih. Kemarin banyak yang bilang Masih kemahalan. Kemarin banyak yang bilang kemahalan 3 juta. Ya udah. Sekarang kita kok baru ini? Enggak sih, itu bukan baru. Dibersihin doang. Dibersihinnya bagus banget, coy. Iya. Oh iya, ininya doang nih kelihatan, tapi PCB-nya segala macam. Nah, ini juga salah satu pelajaran ya. Sebenarnya tuh kalau lo mau nyuci motherboard, karena gue pernah, itu sebenarnya nggak masalah lo nyuci. Selama abis itu lo bener-bener keringin lagi ya, dan lo bersihin lagi pakai alkohol biar lebih cepat. Ini soket berapa sih? 775. Samsung. Ini apaan, Will? Dari PC build up itu. Oh, dari PC build up. Iya. Tebak harganya. Ini murah ini. Ini pasti cepet. Oh, enggak. Itu norak. Itu tuh keterlaluan sih sentuhan cepet. Ini masih 300.000. Oh, masih 300. Ini Iya. apa sih? Soket berapa ini? 775 bener. Oh, 775 benar. Ini. 775 berarti RAM-nya harusnya mahal. Nah, RAM-nya gue lupa, bentar. Gue harus cek. Kok single? Kok single? Gimana ada yang dual sih, San? Bentar deh, 775 tuh berarti quad core kan? Iya, maksimal. Iya, quad core kan? Gue masih ada tuh PC-nya quad core Q6600. Gue sampai sekarang masih gue simpan dan masih, gue nggak tahu sih masih hidup atau enggak. Beberapa part sih ini gue lupa, ntar gue kasih ke Satya aja buat di video. 8. 8 satu keping ya? Dulu kayak gue nggak pernah pakai 8 satu keping sih. Susah nih nyarinya nih. Iya. Ini baru ya? Baru, DDR3. What? Aduh, di banget nih. Gue nggak fokus anjir. Shock tadi. Bener, DDR3, oke. Kok keras banget ya? Nyangkut. Oh, nggak nyangkut. Oke. Berikutnya, man. CPU, ini harusnya gue expect-nya quad core. Ya tadi lo sudah ke Sony. Oh, udah dong. Jijik banget, Dok. Udah dong. Ini nggak mungkin Q6600 nih. Ini Intel Pentium. Tebak harganya berapa? Ini tadi 300. Ini pasti mahal. Itu, ya. Eh, Harganya itu di animasi gue lupa RAM kalau berapa. Oh, ini sih parah, coy. Ini kita bisa ngapain pakai ini? Ini berapa? Ini paling, ini pasti jadi keychain nih kalau orang nih. 150. Oh, salah. Berapa? 30.000. Gak lebih mahal dari rokok gue. 30.000. Harga kulernya 40. Enggak, ini kita pakai buat apa? Emang 775 support Windows 10? Support. Masa sih? Ini tuh minimum speknya Valorant. Rakitannya. Oh, 1 juta minimumnya. Enggak sih, ini 930.000 sih. 930 something lah. Gue nggak yakin running ya. Oh, ini gue udah cek dah, running. Ini running, Ya. nggak 1080 tapi. Enggak. Berapa? 720. 720. Slideshow PowerPoint masih lebih lancar itu. 720 low semua tapi. 720 low semua. Nggak mungkin 60. 60. 60. Oh iya, 60. Oh, Valorant berarti bagus juga dong ya? Iya. Game e-sport sih gue rasa. Tapi ini dual core kan? Iya, dual core. VGA-nya apa? Itu. Hah? Intel HD 630. Cukup. Cukup.
Bukan 630, Mak. Ini 630 kan baru. Ini yang masih Intel HD 4000 kok masalah. Iya 4.000, iya bener. Ada 4.000. Udah jadi nih. Sejuta lah SSD segala macam storage. Iya, udah termasuk. Ini kita pakai yang sama. Ini kan cuma 189.000. Pakai SSD loh, keren loh. PC nggak nyampe sejuta. Windows 10 jalan. Iya. Semuanya masih aman nih, chipset apa segala macam. Iya. Nggak ada isu. Nggak ada. Kita nggak bisa overclock lagi ya? Oh, nggak bisa lah. Kenapa dia So, gue overclock? pengen penasaran sih gue buat tes gue overclock. Soalnya kalau prosesor di Indo tuh yang seri K tuh mahal karena emang zaman dulu tuh orang jarang beli seri K. Makanya secondnya mahal. Lah berarti nggak pakai, iya kan nggak ada HDMI ya? Berarti DVI dong? Emang ini nggak ada HDMI? Nggak ada. Berarti gue salah beli dong. Gue nggak beli kabel VGA-nya. DVI kayak HDMI bisa. VGA itu nggak ada. Jangan pakai VGA lah. Pakai DVI aja. Kita nggak ada kabel dudonya juga sih. Berarti kita nggak bisa ngetes ya? Kita ngetes, kita ketemu lagi setelah Winko mulai Oh, sadar. masih ada terakhir satu part lagi. Apaan itu udah dong harusnya? Ya besok kan sama main kemarin. Oh, nggak beda. Apa? Yang kemarin kan masih 230.000, 250.000. Ini berapa? Ini 130.000. Ini 130 berapa watt? 500. 500. Ini sih nggak percaya sih. Ini kayaknya kita PSU harus kita tes dah. Kan alat tes PSU mahal kan? Enggak, maksudnya kita tes pakai bench. Enggak, makasih. Kan kita ada 2080 tuh. Gua nggak mau 3080 gue sih gitu. Enggak. 2080 Ti aja sih. Enggak juga sih. Kalau mau kita pinjam Nvidia. Oh, ini sih parah banget, coy. Chat, kalau yang pada ada yang tertarik mau beli, saran gue sih hati-hati ya. Terutama yang Ini salah satu best seller di Tokopedia. gue nggak peduli. Berarti kan banyak yang pakai. Mau best seller atau mau ya lu lihat di Amazon juga, lu lihat di wish.com juga banyak yang best seller. Ini Apa? ngapain lagi lu? Mau bagian tadi. Udah. Nih, ini dibilangnya 500 kan. Terus coba lihat dulu di sini. Di sini tapi bener ya. 16 14 kali. Ininya sih bener. Cuman kalau kita ngelihat dari sini ya, ini bukan PSU untuk 500 watt. Dari ininya aja lu udah bisa lihat. Ini kecil banget, coy. Makanya gue pasangnya di PC yang nggak ada VGA-nya. Kan ini Ini prosesor sih cuma 65 watt. Ini sih ngeri banget, gila. Nah itu juga salah satu yang cukup unik ya. Mungkin kita bisa ngasih lihat progres perkembangan CPU dari penggunaan listriknya kali, Will ya? Iya. Atau dari TDP-nya kayak thermal design power itu zaman dulu lo dengan 65 watt itu bisa kayak gimana sama dibandingkan dengan yang sekarang kayak 75 watt tuh lo udah bisa main game-game. Ya kita bisa lihat Steam Deck deh. Steam Deck tuh Iya. 35 watt. Cuma 35 tapi lu bisa main game-game AAA di 720. Lu cuma dapat SATA, sisanya Molex, SATA juga cuma 2. Ini buat CPU sama buat ini sih aslinya berapa ya? 140 kali. Harusnya Ini nanti di close up ya 150 biar watt. bisa pada lihat. Benar-benar nggak ada apa-apa untuk cooling. Ininya juga kayaknya juga ini kayak bukan aluminium ya. Kalau menurut gue sih kayak ini kaleng kayaknya. Atau enggak kali itu ya? Lu tau gak sih sendok yang biasanya gampang bengkok? Tahu dong. Itu gue rasa kayak itu dileburin terus buat dijadiin ke sini deh, buat di recycle. Besi Iya, sisa. besi sisa kayak. Soalnya parah banget sih ini gila. Tipisnya bener-bener tipis banget, kayak cuman buat dekorasi doang. Dekor. Dekor doang, gila. Maksudnya untuk lu produksi kayak begini harga segitu tuh dan dijual dan ini powder coating lagi. 130.000. Iya, 130.000. Powder coat tuh lumayan loh, harganya mahal loh. Power of China. Iya, gua rasa kayaknya paling mahal di powder coatingnya ini. Dari segala assembly-nya ya. Iya, dari semuanya kayak paling mahal powder coatingnya. Dari semua sebenarnya yang paling nggak masuk akal rasionya adalah kipas, Son. Kipasnya nggak? Karena kipasnya 40.000. Prosesor cuma 30.000. Kipasnya 40. Jadi paket 70.000. Oh, enggak, kalau ini gua masih oke sih. Karena ini lebih gampang rusak kan.
Ini lebih cepat rusak dan orang harus ini fast moving kan. Prosesor pasti umurnya lebih panjang sih kalau lo nggak apa-apain. Ini pasti fan-nya duluan yang bakalan rusak. Kalau ini, gue rasa dari semuanya yang harusnya normalnya rusaknya lebih lama, ini kayaknya yang rusaknya duluan kayak dibandingin semuanya. Mobo pun ini sih gue yakin banget 100% nggak bakalan ada masalah sih. Ini doang sih yang gue lebih takut. Tapi sejuta menurut gue sih oke sih kalau lu bisa buat main Valorant ya. Walaupun di 720 experience-nya ya itu balik lagi. Harus menunggu lagi karena kita harus beli kabel ya. Jadi ketemu lagi nanti di nggak ada. Habis cut kita udah ketemu lagi. Nah, ini PC-nya udah kita rakit. Ini nggak ada casingnya ya. Jadi kalau lu lihat mungkin David bisa kasih lihat nih ya. Coba. Nah, ini kalau lu lihat ini PSU-nya di atas box ya. Ini totally aman ya. Nggak ada yang grounding apa-apa. Nggak tahu sih aman apa nggak, tapi kayaknya sih aman. Yang penting kan nggak ada kontak. Ini kabel masih belecetan. Nih kipas semuanya nggak gua pasang nih, kipas cuman duduk doang di atas casing. Karena sellernya nipu gue ya, karena gue tanya ini cocok gak untuk Pentium G645? Dia bilang cocok mas, mantep gitu. Pas gue colok, enggak, ternyata buat soket baru, kurang ajar emang. Jadi itu gue akalin, gue pakai cable ties. Mungkin nanti ada b-roll dikit lah buat ngasih lihat itu pakai cable ties. Gue iket, habis itu gue taruh kipasnya di atas. Yang penting ya dingin lah gitu. Tadi gue udah coba cek juga udah lumayan aman. Dan game yang tadinya mau gue tes itu Valorant. Cuman saat gue lagi nulis ini konten, lagi scripting gitu ya, lagi nyari-nyari barang, nah itu Valorant masih support guys. Tapi pas gue mau ini lagi syuting nih, udah nggak support, dia habis update. Gue nggak tahu nih sebenarnya update-nya udah berapa lama yang lalu ya. Tapi dia habis update minimum speknya ke DirectX 11. Sedangkan Intel HD 2000, seri 2000 tuh nggak support DirectX 11, dia maksimal di 10. Dan karena nggak bisa Valorant, di sini gue ngetes Dota ya. Ini langsung bisa dilihat, ini Dota. Gue nggak mungkin main karena keyboard gue 60%, nggak ada F1-nya, jadi gue malas main. Jadi gue nonton aja, watch in game. Dan kalau gue yang main pasti nggak akan ada war-nya karena gue keseringan jungle ya, atau minion gue urusin ya. Jadi nggak seru gitu. Jadi ini kita watch game aja buat ngelihat FPS-nya tuh seberapa gitu ya. Kita select broadcaster-nya siapa ya. Sebenarnya gue nggak terlalu peduli juga sih. Ini lagi fase peak nih. Lama dong fase peak. Ya, kita bisa lihat dari pick-nya sendiri, ini 13 FPS ya, stabil banget. Menurut gue sih smooth, playable ya. Ini karena masih pick fast, jadi gue disconnect aja, gue cari game lain yang udah mulai ya. Sebentar. Ya, ternyata nggak ada game lain ya, cuma bisa nonton DPC, jadi kita tungguin aja ya, pick and ban-nya ya. Ini lama ya pick and ban-nya, kalau turnamen nih agak norak orang-orangnya. Karena kan buat gue yang bukan anak turnamen mah, gue ban aja karakter yang gue suka gitu kan. Atau yang teman gue mau mainin, biasa gue ban. Wah, mendadak mental Windows nih. Gue nggak tahu kenapa. Nggak bisa gue klik. Mungkin nge-crash ya. Tapi enggak, game-nya masih jalan. Tapi kayaknya nge-crash ya. Kaget kayaknya tadi pas game-nya mendadak mulai. Coba kita restart game-nya ya. Karena tadi Dota dia ngedip ya, gue nggak tahu kenapa ya. Tadi yang pas gue main itu sempat ke-record gak, Fit? Pas gue masih main itu? Enggak ya? Ya, nggak ada buktinya itu sempat main ya. Pokoknya tadi gue sempat main. Dan lancar gitu. Nah, sekarang kita pindah ya ke CSGO. Nah, CSGO di lobby-nya ini 24-25 FPS yang kalau kata David ini cinematic FPS. Jadi masih acceptable pasti. Ini kita langsung main aja practice with bot ya di DAS ya karena gue taunya itu doang. Oke, langsung go. Ini dia loading dulu. Ini loading agak lama ya. Itu karena kita pakai SSD murah. Jadi buat orang-orang yang debat sama gue di TikTok masalah SSD murah. Ini lu lihat ya, ini lama banget ini. Ya, jadi ini sudah membuktikan ya. Ini kita udah in game, beli pistol. No. Gini-gininya mah lancar bro. Tuh. Ini FPS-nya di 19 ya. Dan dia konsisten 19. Ini gue nggak tahu ada apa, kayak low spec tweak ya. Biasa kan ada tuh kayak low spec tweak gitu. Nah ini gue nggak tahu untuk CSGO tuh ada apa enggak ya. Karena yang gue tahu tuh di Valorant, karena gue sebenarnya nulis konten ini yang dites adalah Valorant. Jadi gue belum sempet nyari kalau CSGO bisa di-tweak apa tidak. Tapi yang pasti ini sih 9 FPS-nya stuttering ya. Tapi kayak masih bisa nge-kill, oke ya. Jadi masih playable buat gue karena masih bisa nge-kill ya. Tapi ini lawannya bot, bukan lawan orang. Kalau lawan orang tadi kayak gue udah mati gitu. Pasti. Jadi
19 fps ya. Ini kalau kita sendiri dia bisa 28 nih kalau di tempat sendiri. Nah, kalau nggak ada musuhnya ini bisa kenceng. Jadi kalau lu mau mainnya di atas 30 fps tuh jauh-jauh dari teman-teman lu. Tapi ini gue nggak ngetes kalau ini bisa Discord apa enggak, karena harusnya nggak bisa ya sambil Discord ya, karena Pentium Game 465 itu cuma 2 core 2 thread ya. Jadi ini udah kepake semua sama gamenya. Kalau lo tambahin Discord kan jadi satu-satu. Jadi nggak mungkin sih kayaknya kalau pakai Discord lagi. Ini kalau lagi rame-rame ini dropnya bisa sampai 9 sampai 11 fps. Tapi kalau lu balik lagi tadi gue bilang, kalau lu mau FPS-nya agak lebih lancar, lu bisa kabur dari teman-teman lu. Jadi 20-an fps. Oke banget dong. Nah, untuk settingannya ini rata kiri semua dan resolusi 720. Karena gue nggak coba ya. Ini gue coba ganti aspek ratio jadi 4:3, harusnya jadi lebih enteng. Karena kan kalau pro player itu mainnya pakai 4:3 kan, Gem ya? 4:3 stretch. 4:3 stretch tuh kalau pro player. 4:3 kita turunin ke 480 ya, coba ya. Ini harusnya dapat lah 30 fps lah. Karena kan yang di render pixelnya hilang setengah tuh. Nah, ini kita main di 480, ini bahkan teksnya aja nge-blur ya. Tapi lihat fps yang kita dapat. Tinggi sekali guys. 50 fps tadi sempet ya. Dan ini lancar ya di 36 fps ya. Kalau lagi ada temen-temennya masih dapat 30 fps, jadi buat gua sangat reasonable untuk lo ganti ke 4:3 dan 480 gini. Walaupun masih stuttering ya. Karena kan tetap ya 2 core ya, nggak bisa bohong. Tapi ini jauh lebih lancar dari yang tadi ya. Walaupun gambarnya agak kotak-kotak, tapi masih bisa nge-kill tuh kan, masih bisa nge-kill. Jadi masih oke banget. Kalau ditanya recommended apa enggak beli PC 1 juta sih tentu tidak ya. Karena kemarin yang 3 juta tuh udah maksa itu. Ini maksa banget ini. Nah, ini udah pakai Pentium ini udah keterlaluan menurut gua. Game 4. Tapi nanti gua ada konten lanjutannya karena ini kan maksud gua PC udah gua rakit gitu kan, dan kita kan ada rencana juga untuk jual di nggak tahu ya, di Lazy Titip kayaknya ya kita jual ya. Tapi casingnya khusus, custom made dari gua. Nah, lu tungguin aja kontennya karena lu nggak akan kepikiran untuk menggunakan benda ini sebagai casing ya. Jadi menurut gua walaupun dia nggak bisa buat main game, buat gua masih sangat spesial karena custom made casingnya. Jadi nanti ditunggu aja kontennya. Gue bakal pasangin casing ya. Jadi lebih rapih gitu. Ditaruh pun ini kayak konsep-konsepnya tuh kayak apa sih kalau konsep PC yang low spec tuh kelihatannya? Sleepy ya? Sleepy apa? Hah? Sleepy head kan sih Yong tuh. Ini apa namanya? Ya sleeper PC. Jadi ini konsepnya tuh sleeper PC, bro. Nah, ini gue nutup video ya. Cuman kan sebenarnya harusnya gue nutup sama Sony. Cuman kebetulan jadwal gue sama Sony itu udah susah ketemu sekarang ya. Pertama Sony jarang ke kantor karena dia ada domisili di 2 kantor ya. Terus gue kerjaannya tuh ke event gitu. Jadi kadang agak susah gitu ketemunya. Sekalinya udah ketemu udah lemes. Jadi hari ini gue akan menutup video ini dengan sebuah pesan moral ya. Maksud gue ya gue nggak tahu sih ini buat siapa sih sebenarnya 1 juta ini. Tapi dari secara performanya itu iya ngepas aja gitu. Dan mungkin kalau memang lu maksa mau main game, ya mungkin lu bisa beli Core i3 mungkin atau Core i5. Ya at least HD 620 lah gitu. Nggak parah-parah banget. Dan PSU ya, ini tuh gue takut meledak. Dan gue sekarang ngerti gitu kenapa orang tuh masih mayoritas beli PSU murah gitu. Karena pas gue ngerakit konten ini memang PSU yang bikin mahal ternyata ya guys ya. Setelah gue bikin konten PC murah gini sih, menyadarkan gue dengan banyak hal ya. Ternyata gue terlalu menara gading gitu. Terlalu banyak spare part yang menurut gue tuh kenapa murah. Dan akhirnya gue sadar gitu kenapa harus murah ketika lu dibatasi budget gitu. Gue cukup salut dengan kaum kayak Reore ini. Bisa dengan sabar merakit sebuah PC ya. Walaupun gue dengan knowledge gue yang begini, sebenarnya nggak banyak juga sih pas-pasan ya. Itu aja masih bisa salah beli cooler gitu. Ini coolernya nggak gue pasang ya. Coolernya gue taruh di atas jadi floating gitu coolernya. Tapi kalau gue geser dia punya performa coolingnya beda-beda. Nah, gitu. Jadi ya kocak aja gitu. Tapi ya segitu aja dari gue. Jangan lupa ini masih ada konten selanjutnya yang nggak lu sangka-sangka. Karena ini PC belum ada casing. Kemarin gue nyari casing di kantor pakai kardus kan udah biasa ya.
Ya kan? Setuju dong, pakai kardus tuh udah biasa banget gitu di sini. Dulu sih emang aneh, tapi sekarang udah kardus gitu, cuman ditempel doang, nggak menantang gitu. Jadi gue menantang diri gue untuk membuat casingnya tuh dari dispenser bekas ya. Jadi di kantor ada dispenser rusak. Jadi gue akan membuat casingnya tuh dari dispenser. Dan kalau lu pencet air panasnya, PC-nya nyala. Dan kata Aldo, dia ngasih challenge tambahan gitu. Jadi dispenser tetap dispenser biasa gitu. Tapi dia cuma bisa keluarin air dingin. Karena kalau yang dipencet air panas, PC-nya nyala gitu. Ini kepala gue lagi ngebul, mikirin cara gimana. Tapi ya kita lihat lah nanti ya. Nanti jadi gimana. Pokoknya lu cek deh, itu konten seru banget tuh. Anjing sih, lebih ke anjing sih. Itu anjing sih. Dispenser jadi casing dan tetap jadi dispenser gitu. Ya udah, kita lihat ntar gimana kontennya ya.